Kabupaten Cianjur diguncang gempa pada Senin kemarin. Ratusan orang meninggal dunia dan ribuan rumah mengalami kerusakan. Bencana ini kembali mengingatkan publik tentang begitu nyatanya potensi ancaman bahaya gempa bumi. Wajar saja, kawasan Indonesia memiliki begitu banyak daerah patahan atau sesar yang berada di darat. Selain itu, ancaman besar juga berada di laut dengan adanya pertemuan lempeng benua yang dikenal dengan istilah Ring of Fire. Ini merupakan zona subduksi yang melahirkan begitu banyak gunung api, gempa bumi, hingga tsunami. Lantas, apa itu Ring of Fire? Zona cincin api alias Ring of Fire adalah area pertemuan lempeng bumi, terutama lempeng Pasifik. Oleh sebab itu, kawasan ini merupakan area rawan gempa. Selain itu, di sepanjang zona subduksi ini juga terdapat gunung api aktif yang jumlahnya lebih dari 450 gunung api. Inilah yang kemudian melahirkan istilah cincin api, yakni berupa rangkaian gunung api aktif di sepanjang zona subduksi. Sebagai informasi, kawasan Ring of Fire ini membentang sepanjang 40.000 km, mulai dari pantai barat Amerika Selatan, kemudian ke Amerika Utara, Kanada, semenanjung Kamchatka, Jepang, kemudian Indonesia, Selandia Baru, dan di Kepulauan Pasifik Selatan. Namun tak hanya itu saja yang membuat Indonesia menjadi kawasan rawan gempa, lantaran Indonesia dilewati pula oleh sabuk alpid, yaitu rangkaian pegunungan dari timur ke Nusa Tenggara, Jawa, Sumatera, lalu terus ke Himalaya, Mediterania, hingga Atlantik. Belum cukup sampai di situ, Indonesia juga merupakan tempat bertemunya 3 lempeng tektonik, yakni Indo-Australia di selatan, Eurasia di utara, dan Pasifik di bagian timur. Lempeng Indo-Australia bergerak relatif ke arah utara dan menyusup ke dalam lempeng Eurasia, sementara lempeng Pasifik bergerak relatif ke arah barat. Jalur pertemuan lempeng berada di laut sehingga apabila terjadi gempa bumi besar dengan kedalaman dangkal maka akan berpotensi menimbulkan tsunami. Berdasarkan karakteristiknya, gempa bumi ini berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, terjadi pada lokasi tertentu, berpotensi terulang lagi, tidak dapat dicegah namun akibat yang ditimbulkannya dapat dikurangi. Selain itu, bencana gempa bumi ini juga belum dapat diprediksi kapan waktu tepatnya sehingga diperlukan kesiapan dan mitigasi bencana untuk menghadapi setiap kemungkinan yang akan terjadi.